Halo, selamat malam semua. Kita ketemu lagi sama Ari yang ada di Jakarta. Halo. Yang ada di Jakarta juga. Nama gua apaan di situ ya? Oke. Oh iya benar. Diisi dengan dua orang ini deh. Diisi dengan dua orang ini. Jadi kita hari ini malam ini mau nyampah aja. Soalnya udah 2 bulan. Telur. Udah tau? 2 bulan? Udah 2 bulan. Kan? PSBB maksudnya udah 2 bulan karantina. Gue di Sulawesi Barat belum ada PSBB, tapi sudah kayak semi lockdown gitu. Sekarang Taruh. Kalau gua sama Ari kan di Jakarta udah tahu lah gimana ya. Kalau di Sulawesi Barat gimana? Oh, tuh. Sulawesi Barat pokoknya di Pulau Sulawesi sendiri itu rata-rata tergantung kebijakan gubernurnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Dan kebetulan Sulawesi Barat ini terdiri dari beberapa kabupaten, dan tiap kabupaten itu, tiap perbatasan di kabupaten-kabupaten itu memiliki penjagaan-penjagaan yang ketat. Jadi tiap kali gue ngelewatin misalkan mau ke kabupaten A, udah harus turun dulu, cuci di semprot pakai disinfektan semua badan gue. Ada yang cuma tangannya aja, terus habis itu ada yang cuci tangan sendiri, terus baru data gue didata oleh puskesmas tempat. Jadi ada orang-orang yang emang bertugas di situ untuk mendata gue gitu, dan gue mendapatkan kayak surat Pernyataan bebas COVID. Suhu gue normal dan gue bebas COVID, dan surat itu nanti akan gue bawa ke puskesmas di daerah gue bahwa gue baru aja habis dari kabupaten A. Ngerti nggak? Gitu. Ketat juga ya? Kalau nggak ada surat itu nggak bisa masuk ke Kabupaten A. Gimana? Kalau nggak ada surat itu, lu nggak bisa masuk ke Kabupaten A. Oh enggak, gue kalau mau ke Kabupaten Wonomulyo misalkan, ya masuk aja gitu kan. Tapi didata habis dari mana, biasanya ditanyain habis dari mana. Itu yang jaga siapa sih di sana? Gugus tugas atau dinas atau apa sih? Gimana? Yang jaga siapa? Yang jaga siapa? TNI atau polisi atau PP? Semua polisi, TNI, Satpol PP, Dishub, semuanya juga turun tangan. Sana cas semua ya. Jadi setiap pos perbatasan itu ramai banget. Rame ya. Ya bagus, sudah ada kerjaan dah. Goblok. Enggak, berarti itu apa namanya? Tapi mall-mall, toko-toko masih pada buka ya, normal ya? Mall, di sana mall malah banyak banget lagi mall. Gue kan di Majene nggak ada mall, Cin. Oh, tapi toko-toko masih buka normal. Tapi ada di Mamuju tuh Kabupaten Mamuju namanya, dan itu ibu kota provinsi Sulawesi Barat, dan itu ada mall. Nah, 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu gue datang ke Mamuju itu, dan gue masuk ke mallnya yang buka itu cuma Hypermart. Oh, kebutuhan pokok. Dari jam 10 sampai jam 8 malam. Dan itu pun pas masuk mallnya juga kayak orang tersangka gitu. Jadi dicek dulu suhunya, terus dicek dulu semuanya, disemprot-semprot lah pokoknya gitu. Tapi tetap pakai masker kan sama gloves. Di rumah lu ada yang kena, Gi? Dekat rumah lu ada yang kena? Di kabupaten gue Majene baru 2 orang yang positif. Oh, damn. Dekat rumah lu, Ri? Di kabupaten misalkan Mamuju Tengah. Alhamdulillah nggak ada. Wah. Di Mamuju Tengah itu ada 30 lebih orang yang kena, dan itu satu desa. Lucu. Jadi gimana nih? Lanjut.
udah dekat belum sih? Udah lah, gue udah ada 2 ini. Kan. Jadi kita mulai ya. Iya. Pertanyaan. Nah, Ya. apa dulu nih? Oke. Sebetulnya apa sih yang biasa kalian lakukan, yang kalian biasanya sering banget lakukan pas sebelum COVID-19 menyerang di Indonesia? Wah, nih jawaban beneran apa enggak nih? Ari mau jawabnya yang lain nih soalnya nih. Jangan yang aneh-aneh mah. Oh, jangan yang aneh-aneh ya, maaf. Jadi jawabnya beneran nih, lu dulu. Lu dulu malah, lu dulu. Loh, kan di mana-mana yang baik tuh dari kanan dulu. Absen AK, AN. Berarti kan AK dulu, ya kan? Lah, ya udah gue jawab. Ya, Si Gia nge-freeze ya? enggak. Oh, enggak. Ya tadi kan pertanyaannya apa yang biasa dilakuin ya? Ya biasanya sih kita nongkrong ya, Ri ya. Yoi. Nongkrongnya itu beda banget sekarang, sedih lah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue yang paling sedih tuh ngelihat mall tutup sih. Asli, mall tutup. Ada notifikasinya Gandara City SMS ke gue gitu kan. Mall tutup dari tanggal segini sampai tanggal segini, tapi ada beberapa toko yang emang buka, cuman mall tutup itu aja gue kayak astaga, sebuah mall tutup men. Itu kan kayak perekonomian yang lumayan gede. Dan itu jarang banget terjadi ya. Iya gitu, apaan sih mall tutup? Ada bom di Jakarta aja mall nggak tutup coy. Bom di mana-mana nggak ada mall tutup nih, sampai mall tutup gue sedih sih. Jadi ya, nah itu sih gue jadi kangen nge-mall, asli gue kangen banget nge-mall. Nggak bisa makan hana masa kan? Iya, nggak bisa goreng-goreng, nggak bisa mentah-mentah, Iya. nggak bisa ngopi bareng Ari ya kan, Nah, nggak bisa ngopi bareng kita mah. Aduh, bete banget. nggak bisa ke yang Senayan tuh. Apaan tuh yang di Senayan? Jangan ada bawa merek ya. Oh iya, jangan sebut merek ya, pokoknya di Senayan aja. Nang endorse Iya. Ayo saudara Ari coba dijawab, biasanya ngapain aja sebelum COVID? Gue sama Kak Akmal juga sangat mengganggu banget ya dalam arti kehidupan sosial gitu ya. Apalagi gue ya jiwa ekstrovert gue yang meronta-ronta gitu. Bisa ketemu orang gitu kan. Dimana ekstrovert itu kan kalau ketemu orang tuh ibaratnya men-charge dirinya gitu kan, makin bersemangat. Beda Men-charge? mungkin kalau anak-anak itu ya kan, anak-anak itu bakal lebih senang di rumah gitu. Karena dia ya itulah saat dia men-charge jadi di rumah terus. Nah, kalau gue sebagai anaknya ekstrovert, sanguinis, ya gue tersiksa sekali gitu, dengan kondisi seperti ini ya, dimana ya itu tadi gue sama temen-temen gitu ya terganggu banget lah aktivitas. Dan satu hal selain kangen nge-mall, kangen kantor juga sih kalau Iya. pasti gue kangen banget. Nggak tahu tuh kayak gimana di kantor sekarang. Iya benar. Nggak, mungkin kalau Ari kan yang emang 100% WFH ya. Kalau gua ya jadi 50% WFH, maksudnya bukannya WFH tapi diliburin kalau gua sih ya. Iya. Gua kangennya kayak suasana kantor dulu kerja gitu. Sekarang gua kalau ke kantor Iya. nggak bener-bener kerja, kayaknya kayak apaan sih, kayak cuman ada di kantor doang karena kondisinya yang nggak bisa, nggak ada kerjaan juga gitu ya. Karena kan perusahaan-perusahaan yang biasa email ke gue itu juga pada WFH juga, jadinya pada nggak ada email Iya, masuk, jadi nggak ada permintaan juga. Gue jadi Ada kayak request juga ya. iya, dari jadi kayak mereka. sepi gitu, bosen. 8 jam kerja itu jadinya kayak lama banget. Lama ya, rasa Lama, lama ya. lama. Jadi kalau kita ada kerjaan kan waktu cepet tuh, udah sore gitu kan, udah mau habis ya gitu kan. Kalau nggak ada kerjaan malah bingung gitu kan. Apalagi kita harus standby gitu kan, kita harus ini malah apa ngapain terus. Kalau gue ya itu mall kangen banget sih. Gimana sekarang keluar ke Alfamart juga makanya tuh aku udah happy banget aku. Bener. Jadi Gue udah 8 bulan lebih gak ke mall. ya lu kan ketahuan Gi. Gi. Kan emang di sana. Tapi kalau di jalanan sih gue masih rame-rame aja sih, Bang. Nah itu sebenarnya ini Ri, kan yang di WFH kan itu kan kantor yang bisa WFH, tapi kalau untuk perusahaan hospitality
itu ternyata nggak bisa di WFH-kan karena mereka Iya. nggak masuk. Beberapa ini sih industri sih. Nah, dia nggak masuk ke Perbankan. nggak masuk ke wira swasta, wira apa tuh? Wisata, nggak masuk ke situ, nggak masuk ke industri perusahaan, dia nggak masuk kemana-mana kalau hospitality itu. Iya. Jadinya ya orang-orang, kalau yang di hotel ya. iya, orang-orang yang gue ketemu di jalan itu yang orang sejenis gue yang memang harus dia pelayanan nggak bisa diliburin. Masuk, betul. Iya. So malah mungkin lumayan orang pada beralih ke situ kali ya, karena kan bosan di rumah juga gitu kan, buat kalangan middle up gitu kan, mereka bosan di rumah, mereka open room gitu kan di sana gitu kan, jadi tetap ada guest gitu kan istilahnya. Iya, istilahnya gitu. Asal ditempatin, asal diinepin aja. Diinepin gitu loh. Bahkan ada beberapa hotel yang ngasih kayak apa namanya karantina, penawaran paket karantina. Daily workernya mah. Iya. Iya, DW udah di-cut semua pasti. Cut itu dia nggak ada kepastian, nggak ada asuransi, dia nggak ada gaji, THR apalagi gitu. Nah, siannya. Di Imagine-nya gimana, Gi? Tingkat PHK-nya tinggi juga nggak? Gimana ini? Sana tuh gimana? Biasanya itu ada kayak semester ini gue padat banget karena kan gue berencana untuk bulan Juni itu latar. Jadi nggak latar ya? Juni itu latar, tapi ternyata kan ternyata batalin semuanya. Oh, dibatalin sampai kapan? Wah. Di Makassar, dan gue dapet di Makassar, dan Makassar itu udah PSBB bulan ini. Oh, Makassar baru PSBB. Nah, ada ratusan orang yang positif kan. Oh, Makassar banyak ya? Makassar banyak, Makassar tuh kayak kota besar kan. Oh. Udah Makassar kan, ini tuh Iya, tapi maksud gue kira nggak tetap banyaknya kan Jakarta gitu ya, Bogor gitu kan. Maksud gue yang daerah-daerah satelit lah. Gue nggak tahu deh update-nya kota selain Jakarta dan daerah satelit mana lagi yang paling banyak. Gue kurang update. Capek gue baca corona berita sumpah. Iya, memang. Iya nggak sih? Kadang gue jadi bingung kalau gue share di WhatsApp status tuh yang dari Kemenkes tuh update corona. Itu gue ada yang japri gue. Lu ngapain sih menyebarkan ketakutan? Loh, jadi sebenarnya gue menyebarkan informasi atau ketakutan gitu loh. Sampai ada yang japri gue lah beberapa orang gitu. Lu ngapain share? Sekali tuh pernah kayak begitu. Terus udahlah, gue udah kapal lagi udah. Sekarang gue terusin aja setiap jam 4 gue update. Nih lu makan nih. Ini informasi atau rasa takut terserah deh lu gimana cara. Gue info sih dari lu mal, tapi WhatsApp gue dapat info misalnya kayak 5 seminggu yang lalu misalnya angkanya sehari 400, Nah, kadang 300 gitu kan. Karena kan maksud gue ada, tapi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu kan. Iya, jadi si WhatsApp itu kan 24 jam, jadi ada komparasinya gitu loh, kanan kirian. Ada masalah ya. Cuman kadang kalau nge-share-nya yang agak yang hoax gitu, yang bikin stres gitu loh. Iya. Udah problem banget itu. Gue ada satu tuh video, ya gue nggak berani share sih akhirnya karena sebagian besar bilang itu hoax yang tentang lendirnya COVID-19, tahu nggak sih? Pernah lihat nggak videonya? Yang mana? Belum tahu gue. Kenapa tuh? Jadi ada waktu itu gue dapet video itu korban COVID itu lagi pakai ventilator, terus dicabut ventilatornya, terus dikasih lihat betapa pekatnya itu si cairan COVID itu di paru-paru nyampe orang sesek napas tuh ya karena pekatnya kayak gini gitu. Tapi video itu ternyata setelah diusik, gue nggak tahu nih ya sebenarnya itu video medis yang bocor terus pengen di cover dengan cara ini atau emang ini video hoax, gue nggak tahu. Ada yang bilang atau katanya kapan tahu gitu. Nah, ada yang bilang katanya itu kanker paru-paru bukan karena COVID. Tapi pas gue lihat videonya, ini kalau emang orang ngedit itu jago banget ngeditnya gitu, nambahin sound efeknya pas gitu suaranya ya. Gue nggak tahu sih walau alam, makanya gue nggak berani share ya. Gue juga tahu sih maksudnya emang yang kayak gitu yang bakal menyebarkan rasa takut. Nah itu yang nggak boleh disebar. Tapi kalau info jumlah korban sih kayaknya kita tetap harus saling share lah. Menurut gue nggak masalah sih, maksud gue ya itu kan sekedar info doang.
suka nggak suka ya emang itu terjadi di lapangan seperti itu gitu kan. Iyalah. Dan lu nggak membuat yang naikin tiba-tiba gitu kan, jadi sertifikat. Gue edit jadi 20.000 gitu ya enggak lah. Iya misalnya ya enggak emang relasi itu terus kenapa gitu kan. Iya, dari sumber yang legit lagi Kenapa kan. orang Indonesia kayak begitu. Yang awal itu yang COVID-19 itu apa sih yang berhubungan dengan agama-agama gitu ya, itu yang bikin stres sih. Nah itu yang gue bingung juga tuh, atas dasar agama gitu ya, kayak misalnya mereka membolehkan sholat Jumat gitu kan ya. Bagusnya sih sekarang ustadz Udah bersatu ya. udah bersatu ya, dalam arti kayak udah memberikan satu suara lah gitu. Misalnya kayak dulu misalnya kayak Ustadz Somad gitu, itu kan lebih pro ke Prabowo gitu kan, atau lebih ke ini seakan-akan gitu ya, dia lebih pro pesantren dan anti pemerintah. Tapi ketika sekarang beberapa kali gue ikutin gitu ya, pendapatnya beliau tuh ya memang itu nggak bisa, bukannya atas dasar agama lu boleh sholat, enggak, itu harusnya lu dicegah dulu. Bahkan ditambah dengan informasi lainnya kayak Nabi Muhammad pernah berkata katanya kalau ada Wabah. Kalau di dalam kita nggak boleh keluar, kalau di luar kita nggak boleh ke dalam. Tapi sekarang agak susah, Ri. Soalnya di Arab udah terbuka, mereka udah mulai membuka diri itu kan. Masih dalam negerinya Pak, masih dalam negerinya, belum buat umum. Iya. Ya. Nah, maksudnya gua dulu ada orang yang kayak gitu, ngapain takut, gue tetap aja sholat Jumat. Terus akhirnya gue bisa bantah dengan bilang, lu ya di Arab aja udah sholatnya pada di rumah masing-masing gitu. Tapi sekarang sih di Arabnya udah mulai membuka diri, gue jadi nggak bisa pakai alasan itu lagi gitu kan. Iya. Karena mereka udah sukses isolasi diri lah ibaratnya, nggak kayak di sini. Iya. Beda, karena setiap negara itu kan berbeda-beda. Kalau Indonesia ini kan negara kepulauan, susah. Terus banyak sekali watak orang berbeda-beda gitu kan. Kalau di Arab, kalau di Prancis itu kan sama semua, Heterogen, dibilang satu homogen. homogen. Kalau kita kan memang homogen. Kalau kita kan heterogen. Gi, bentar Gi, lu lanjut aja, gua hampir mati nih, gua ambil powerbank dulu bentar. Iya. Ini udah mau habis nih. Guys, tinggal 7 menit lagi guys. Kok lu ada notifnya sih, Ri? Ada host sekali. Remaining meeting 7. Hostess. Goblok. Biasaan. Halo.